Ada badan lagi untuk tata ruang ini, koordinasi tata ruang. Kalau nggak salah ketika itu diminta Bappenas untuk menjadi semacam koordinatornya, menteri-menteri terkait kemudian bergabung di sana. Nanti datanya bisa kita share Ibu tentang data ruang itu, termasuk nanti tentu adalah perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi kewajiban Rehabdas ya. Tadi Polhut Ibu mengatakan juga sudah tua, itu faktanya Bu, faktanya. Dan jumlahnya hanya 3.000 berapa? Lahan kita, hutan kita 125 juta, Polhut kita kalau nggak salah 3.400 sekian. Tadi juga ada masalah PNBP tidak kembali ke Kementerian Kehutanan, itu faktanya. Kita harus duduk bareng-bareng nih dengan dengan Menteri Keuangan. Pak Purbaya sudah datang ke kantor saya waktu itu, kita mendatangkan MOU ya, salah satunya kita katakan bagaimana mungkin kita bisa jaga hutan kalau seandainya PNBP yang dihasilkan hutan kemudian mampir ke dimasukkan ke Kementerian Keuangan kemudian diredistribusikan secara proporsional kepada kementerian-kementerian lain. Taman nasional kita di Rinjani atau di Taman Komodo dapat PNBP sekitar 60 miliar setahun, tapi yang kembali menjadi dikelola oleh Taman Nasional kita cuma 10 miliar misalkan. Ini kan ada persoalan struktural yang kita perbaiki. Siapa yang bekerja dia yang menuai. Siapa yang mendapatkan uangnya ya dia yang harus mendapatkan kembali untuk dipergunakan kembali ke tapak, ke alam. Ke siapa kita akan komplain soal ini? Kan harus bersama-sama nih kita perjuangkan. Saya sudah berbicara dengan Pak Purbaya, namun mungkin ada struktur keuangan ya yang memang harus di-manage demikian rupa oleh beliau sehingga memang belum bisa seperti yang kita harapkan itu. Soal tobat bareng-bareng tadi kata Bu Alin, saya alhamdulillah sudah mendapat WA dari Pak Gus Imin, ya beliau mengatakan minta maaf kepada saya, mengatakan bahwa bukan itu maksudnya, beliau secara gentle saya kira minta maaf dan saya kira saya terima maaf beliau karena memang bukan itu maksud beliau, beliau mengatakan demikian kepada saya dan sebagai sesama menteri saya katakan kita harus kompak, ya. Nggak boleh lagi ada pernyataan-pernyataan yang justru saling mendiskreditkan antara kementerian yang lain. Ini penting ya, ini semuanya anak buah Pak Prabowo ya, tidak bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru mengganggu stabilitas kita. Dan sekali lagi saya apresiasi Gus Imin mengatakan maaf kepada saya dengan pernyataan yang keliru ketika itu. Bu Melati tentang penurunan tren ya. Saya kira bukan karena hutannya tidak ada Bu ya. Tutupan hutan kita masih ada, tapi saya kira ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ya. Kenapa misalkan angka kebakaran hutan kita menurun setahun ini? Alhamdulillah. Dari 236.000 hektar pada 2024, sekarang sampai bulan September yang lalu hanya 213.000 hektar. Ini prestasi. Ya. Tadi juga dikatakan soal kenapa turun ya saya kira mulai meskipun sama sekali belum sempurna sampai tadi Ibu sampai melihatkan bagaimana ada truk yang keliling dengan ngeledek kita masih berjalan di ruas jalan setelah terjadi banjir, itu persoalan kita sekali lagi, tapi saya merasakan dan saya optimis apabila kerjasama antar kementerian ini ya termasuk PKH di sana terus bekerja dengan baik, insya Allah hal-hal semacam tadi Ibu kalau di backing oleh Bintang, di PKH-nya juga Bintang, insya Allah ya Polhut kita bisa bekerja sama dengan lebih baik untuk menertibkan truk-truk yang tadi diperlihatkan oleh Ibu yang benar-benar membuat hati kita juga sedih ketika kita masih grieving, kita masih berduka, tapi sudah ada orang yang dengan berani sedemikian rupa dan saya tidak tahu, sekali lagi nanti saya akan tanyakan ke Pak Dirjen Gakum itu di mana dan kenapa orang kita tidak ada di sana. Detail citra Ibu nanti kita bisa serahkan ke Ibu, saya kira ini juga hasil data citra ya. Kinerja PBPA buruk, sekali lagi saya punya komitmen Bu untuk mencabut PBPA yang kinerja buruk tadi, tentu dengan kriteria yang ketat ya, dengan ketat dan keberanian yang seperti yang diperintahkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Pak Rajiv tentang akumulasi masa lalu, kerusakan historis,
Dan segala benar perbaikan struktural seperti yang saya katakan tadi Pak Rajib. Ya. Kita tidak bisa hanya memadamkan api, tetapi bagaimana memastikan memang api-api itu tidak menyala lagi dengan seperangkat peraturan berikut anggaran dananya yang memang cukup untuk mengatasi tersebut. Karena sekali lagi bagaimana kita ingin berharap suatu hal berubah tapi dengan cara yang sama. Soal PLTA Batang Toru segala macam tadi saya sudah katakan Pak Rajib, kami sudah mengidentifikasi, saya tidak bisa sampaikan di forum ini apa saja tapi sudah ada lebih kurang 12 subjek hukum perusahaan yang teridentifikasi, diduga melakukan pelanggaran dan hari ini dari kemarin sebenarnya Polhut kami sudah ada di lapangan dan saya kira 1-2 hari ini akan ada hasil yang bisa kita rilis kepada publik dan juga kepada Komisi 4 tentunya. Khusus tentang TPL Pak, jadi sekali lagi tidak hanya TPL tapi ada 20 tadi PBPH ya, yang bermasalah yang akan coba kita tertibkan, termasuk melakukan rasionalisasi terhadap izin TPL ini. Ya. Di konsesi TPL yang sekitar 187.000 itu sudah ada sekitar berapa yang udah sertifikat? Yang ada sertifikat berapa? 46.000 terfragmentasi Pak. 46.000-nya sudah terfragmentasi dan antaranya juga telah terbit sertifikat. Jadi ada TORA, ada APL, ada perhutanan sosial, ada pengajuan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu nanti akan kita rasionalisasi sehingga tentunya bagi perusahaan ini juga sehat. Dia hanya menguasai sesuatu yang memang bisa diproduksikan. Sisanya nanti tentu akan kita pergunakan untuk kepentingan macam-macam tadi. Apakah bisa untuk TORA, apakah bisa untuk kemitraan konsesi ya, yang bisa dilakukan dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian Bu Hindun, anggaran HERAL itu PR kita Bu. Pak Alex dari ketika pengajuan anggaran sudah berteriak kencang saya kira. Saya tertolong untuk itu tapi akhirnya ya, dengan